selamat malam. Kita dari komunitas Blacky Meme. Kasus tato Hello Kitty. Itu dengan judul Halo City. Ini terselenggara untuk ketiga kalinya ya Festival Pantomim, dan saya mengikuti semuanya sejak yang pertama. Nah, yang ketiga ini saya rasa mengalami lompatan kualitas yang luar biasa. Sebetulnya kalau akhir beberapa tahun-tahun yang lalu kan agak nggak begitu nganu ya, tapi akhir-akhir tahun ini cukup rame aku pikir karena beberapa SMA sekarang sudah punya pantomim, SMP juga banyak, SD apalagi. Itu yang aku pikir cukup meramaikan dunia pantomim di Jogja terutama. Saya pikir ini generasi baru yang sangat pantas dicatat, dan mereka perlu menuliskan ide-ide artistiknya untuk disosialisasikan. Kalau Jogja mempunyai 10 sutradara muda aja seperti yang sekualitas ini, Jogja akan mengalami kejayaan kembali dunia teater kita. Pertunjukan Halo City ini merupakan kolaborasi teman-teman SMA Pleret dan SMKI Yogyakarta. Mereka memang diminta sama TBY untuk terlibat dalam festival ini. Kalau untuk prosesnya sih kita udah 3 bulan ya ini prosesnya. Jadi pertamanya itu kita kan dikumpulkan, kita disuruh merekayasa adegan sehari-hari kita kayak gimana. Terus habis itu kita dibentuk kelompok. Terus muncul banyak cerita, kemudian aku coba rangkum. Tapi kita belum tahu ini ceritanya tentang apa gitu. Ada 4 grup. Kita di sini mempunyai ide masing-masing, dan nah per grup itu membuat cerita tersendiri-sendiri. Kita disuruh bikin cerita, satu cerita menarik tentang Jogja. Terus cerita individu itu digabungkan dalam satu kelompok. Udah selesai, jadi satu cerita panjang. Habis itu ntar yang 4 grup, misalnya satu grup punya cerita tersendiri, itu dijadiin satu. Dan aku yang menyusunnya menjadi rangkaian cerita. Beberapa di antara mereka ini ada yang penari hip hop, kebetulan ada yang penari klasik, jadi aku aja yang mencoba meramu. Oh ini kamu ketemu ini, bikinlah sesuatu. Nah mereka bikin. Terus jadilah cerita ini. Nah ketemu masalah itu tadi yang masalah Hello Kitty. Kita mencuplik adegan konflik-konflik di mana di berita dibicarakan tentang kasus tato Hello Kitty. Nah itu kita ceritakan dari seorang Siti. Kita ibaratkan Siti itu tuh mempunyai masalah besar sama keluarganya. Jadi kenakalan remaja ini tuh meliputi dari permasalahan keluarga, terutama habis keluarga, ntar kan lingkungan yang terakhir, misalnya lingkungan sosial atau lingkungan sekitarnya, itu tuh juga mempunyai faktor yang tertentu gitu loh. Ini semuanya memperagakan Siti semua. Jadi nggak cuma satu aktor, semua aktor. Saya sebagai Siti besar, di sini punya keluarga yang kurang, tanda kutip, tidak akur dengan anaknya, dan di situ Siti punya masa lalu di mana masa lalunya tuh punya keluarga yang indah, punya teman yang baik, tapi karena adanya pergaulan yang bebas, jadi Siti terjerumus ke. Kok saya memerankan sebagai cowoknya Hello Kitty yang agak kurang ajar. Awalnya agak sulit karena jarak tempuh yang berbeda.
betapa susahnya mengatur dua sekolahan ini yang punya jadwal yang sangat ternyata lebih sibuk dari saya. Kadang ada yang rame, kadang ada yang nggak berangkat, ini punya kesibukan masing-masing. Anak-anak sendiri mesti sukanya tuh pada ngobrol sendiri, terus ntar ada yang bercandaan, jadinya tuh ntar fokusnya itu nggak ke latihan tapi pada bercanda. Kita tuh sering molor kayak gitu loh, jam karet gitu, terus habis itu sebetulnya ada beberapa yang terpaksa harus meninggalkan proses ini karena mereka tabrakan jadwal bla bla bla, dan aku nggak bisa, akhir-akhir ini harus ketat, nggak bisa izin, jadi harus minta maaf untuk off aja gitu. kelompok kita itu kebetulan pakai shadow itu, jadi kita ada shadow dance juga. Nah di shadownya itu kita bentuknya itu susah kayak gitu. Kebetulan ini yang pertama sekali buat saya ngiringi pantomim kolosal ya. Kalau pantomim kan lumayan luas dia imajinasinya, penggarapan secara musikalnya lumayan tertantang kalau secara pribadi. Ngepasin sama musik itu timingnya kadang-kadang tuh suka nggak bareng, kadang gerakannya udah gini musiknya baru ada gitu. Apalagi musik yang udah direkam, dibikin jadi gitu, kalau udah di play nggak seperti musik yang live, direspon secara main musik kayak gitu kan enak. Kalau aktornya luput masih bisa, kalau ini kan mesin. Jadi memang dari kemarin kita proses itu ya kita selalu mencari timing, harus timing minimal. Ingat musiknya seperti apa, ingat kode cue seperti apa, atau tanda-tanda untuk mereka melakukan apa next selanjutnya gerakannya gitu. Lumayan membuat begadang berapa malam lah. Tapi kita di sini punya satu komitmen gimana caranya festival ini tuh harus sukses, festival ini tuh harus berjalan dengan lancar. Dah tercapailah sekarang tanggal 23 April dan kita udah pastian bisa. Tetapi itu saya mengerti karena mereka hanya punya waktu latihan sangat sedikit, 10 kali. Dan bisa menyajikan pertunjukan seperti ini, saya pikir satu prestasi yang luar biasa. Ternyata beberapa anak-anak ini juga punya masalah kekerasan di keluarganya, di sekolahan. Jadi ini cukup inspiratif juga buat mereka ketika mereka sendiri juga mengalami kekerasan. Ada kan kekerasan yang dari keluarga, terus dari lingkungan masyarakat. Masyarakat itu kayak misalkan sesama pelajar tawuran kayak gitu. Kalau yang kita ceritakan ini kebetulan kedua-duanya. Di Jogja ini ya nggak kayak dulu lagi, sekarang ya banyak kekerasan pada orang tua dari teman juga. Kekerasan dalam keluarga itu yang mendorong anak-anak untuk jadi keras di lingkungan sosialnya. Setelah mereka membuat cerita ini jadi bagian healing juga buat mereka. Ya introspeksi juga buat semua pemain, buat saya juga, buat juga orang tua pelajar-pelajar ini bisa melihat anaknya bersuara, anaknya menyampaikan sesuatu lewat karya seni gitu. Di luar itu pantomim atau enggak, ketika pelajar punya aktivitas aku pikir cukup meredam ya. Karena begitu teman-teman punya aktivitas yang jelas gitu, kemudian dia jadi lebih fokusnya jadi lebih ke sana gitu. Karena mereka masih dalam masa pancaroba ya, mereka punya masalah-masalah yang kadang-kadang terbenam dalam bawah sadarnya, dan itu perlu diekspresikan. Ketika mereka punya ruang untuk berekspresi, emosinya akan lebih terkendali. Begitu juga pikiran-pikiran nakalnya itu mungkin akan lebih terwujud dalam hal-hal yang positif sifatnya. Aku harap sih kemudian semakin maraknya pantomim di lembaga-lembaga pendidikan, aku pikir sebetulnya ya ini bisa harus dilihat oleh Taman Budaya atau Dinas Kebudayaan yang lebih luas provinsi gitu, untuk selalu membikinkan event sebetulnya. Nah, di Jogja masih tetap menjadi penempaan yang sangat bagus, ajang pengolahan diri yang bagus. Semoga pantomim Jogja bisa lebih berkembang dan punya generasi-generasi yang bagus. Dan aku pikir acara ini sangat bagus. Teman-teman muda tidak perlu takut-takut menjadi seniman. Peluang untuk menjadi seniman dan hidup secara layak, bahkan mendapatkan banyak hal-hal yang
berarti itu jauh lebih besar. Dengan catatan yaitu ditekuni secara sungguh-sungguh dan serius habis-habisan. Pertunjukannya akan beda dari yang lain karena ada shadow dance, ada ya dance-nya sendiri, dan ya udah nanti nonton aja gitu aja. Endingnya Hello City menghilang dan Alhamdulillah sukses.